Para adorator yang terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan suara sabda kasih-Nya. Kita renungkan bacaan dari Injil Yohanes, bab 5, ayat 31 sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Para adorator yang terkasih, kebaikan Allah tampak nyata dalam tugas perutusan Yesus. Allah mewahyukan diri dalam diri Yesus, guna membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kehadirannya di dunia menjadi berkat bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Dalam karyanya, Yesus sama sekali tidak meminta penghormatan dari manusia. Ia hanya melaksanakan pekerjaan Bapanya, menampilkan wajah belas kasih Allah Bapa, serta menghantar orang untuk bertobat. Namun ternyata banyak orang yang salah memahami Yesus. Kehadirannya justru ditolak. Dalam bacaan yang baru kita dengar, kita mendengar bagaimana Yesus menggugat karena kesaksian Bapa tidak diterima, meskipun telah disiapkan oleh Yohanes Pembaptis dan didukung oleh Musa. Sebabnya adalah penolakan. Orang Yahudi tidak mau menerima. Yohanes diibaratkan pelita menyala dan bercahaya. Tetapi karya Yesus itu ibarat matahari yang menerangi alam raya. Orang dapat melihat, namun menolak, memilih kegelapan. Musa bernubuat sebagaimana dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 15. "Seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan. Dialah harus kamu dengarkan." Tetapi kata-kata ini pun tidak dimengerti. Dalam perbincangan dengan orang-orang Yahudi, Yesus ingin membantu para petinggi agama itu untuk percaya akan kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Ia tidak ingin mereka tetap tertutup dalam prasangka dan sikap mengadili. Yesus berdialog dengan mereka. Ia berusaha untuk membantu mereka memahami dan menyatakan iman, tetapi iman yang dilandaskan pada karya yang ia lakukan dan pada kesaksian Yohanes Pembaptis. Yesus menghendaki agar mereka tidak terlalu cepat
mengambil kesimpulan dan membuat reaksi berdasarkan prasangka mereka, melainkan untuk masuk lebih dalam ke dalam hati mereka sendiri, mendengarkan bisikan Allah yang lembut dan memahami kitab suci secara lebih teliti. Namun, seperti kebanyakan dari antara kita, orang-orang Farisi itu terkungkung dalam prasangka mereka. Mereka tidak ingin disembuhkan dari kekerasan hati mereka. Yesus menambahkan, "Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?" Di sini, Yesus menyentuh dosa kita yang paling dasar. Kita terus-menerus mencari kemuliaan manusiawi, mencari pujian, hormat, dan keagungan satu dari yang lain. Kita menolak untuk melihat dan menerima tanda-tanda kehadiran Allah dalam realitas hidup kita, dalam semua yang kita lihat dan dengar. Kita tetap tertutup dalam diri kita sendiri, dalam kelompok keagamaan atau suku, sambil mencari kemuliaan diri sendiri, kurang tulus dalam melayani, dan masih mencari penghargaan dan hormat dari manusia, merasa pasti akan keyakinan-keyakinan kita, dan takut untuk terbuka terhadap yang baru. Yesus datang untuk menyembuhkan kita. Dia memanggil kita untuk keluar dari belakang tembok-tembok yang kita bangun, untuk menyembunyikan hati kita yang rentan, agar kita dapat mempunyai hidup dan memberikan hidup bagi Tuhan dan sesama. Dengan demikian, bukan kemuliaan dan penghormatan manusia yang kita kejar, melainkan mencari dan menemukan hidup hanya di dalam Allah. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau mengutus putra-Mu datang di tengah-tengah kami, meskipun ia telah melakukan banyak perbuatan ajaib, namun ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Bukalah hati kami terhadap semua orang yang senantiasa memberikan kesaksian tentang kebenaran sabda-Mu, agar kami dapat menerimanya dengan penuh iman, dan kami semakin mengambil bagian dalam hidup-Mu sendiri. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.